Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Kali ini kita akan belajar tentang kimia unsur, khususnya pada unsur-unsur golongan 7A atau yang disebut golongan halogen. Pertemuan kali ini kita masih dalam KD 3.7, yaitu menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, yakni gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Golongan 7A bagaimana dalam tabel periodik unsur, golongan halogen terletak di golongan 7A. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar gas mulia. Nah, ini gas mulia berada letaknya di sebelah halogen, sebelah kanannya. Nah, unsur-unsur halogen terdiri dari F, fluor, Cl, klor, Br, brom, I, iod, At, astatin. Nah, ini bisa dihafalkan kalau mungkin anak-anak kesulitan. Nah, ini ada jembatan keledai yang bisa digunakan untuk menghafal unsur-unsur halogen. Fatimah, celegan, barang, ireng, atos. Fatimah itu F, fluor, celegan itu Cl, klor, barang Br atau brom, ireng I atau iod, atos itu At atau astatin. Selanjutnya, ini adalah sifat fisis halogen. Nah, sifat fisis halogen ada di semua tiga keadaan klasik materi, baik itu padat, cair, maupun gas. Apa saja? Nah, bisa dilihat di sini. Wujud golongan halogen. Fluor ini wujudnya gas, klor juga gas, brom, nah ini cair, iodin, astatin ini padat. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi wujudnya gas, ini bromin cair, ini wujudnya padat. Ilustrasi ini. Tidak ada halogen yang benar-benar berwarna. Halogen diatomik saat disimpan di bawah suhu kamar menjadi gas berwarna ungu. Halogen seperti brom, fluor, dan klor beracun di alam dan masing-masing mempunyai berbagai tingkat toksisitas atau tingkat keracunan. Dalam bentuk padat, semua halogen mempunyai tekstur yang rapuh. Atau kalau kita perhatikan dalam tabel ini massa atomnya, jari-jarinya meningkat. Nah, titik lalat dan titik-titiknya ini juga meningkat berkaitan dengan penirikan jari-jari atom. Elektronegatifannya menurun. Nah, itu warnanya, fluor ini warnanya kuning muda macam ini, klor ini hijau kekuningan, brom merah coklat, iodin berwarna ungu. Ini adalah sifat-sifat fisik dari unsur-unsur golongan halogen. Nah, sedangkan sifat kimianya unsur golongan halogen yang pertama, semua halogen mempunyai elektronegativitas, kecenderungan bermuatan negatif.
halogen ialah konduktor panas dan listrik yang amat buruk, terlepas dari keadaan fisik mereka, karena semuanya berwujud padat, berwujud gas. Mereka mendapat elektron sangat cepat yang membuat mereka paling reaktif dari semua unsur kimia. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang gas mulia, gas yang sulit bereaksi atau gas yang sangat tidak reaktif, nah kali ini kita untuk dihalogen adalah gas yang sangat reaktif atau mudah bereaksi. Halogen sangat mudah terdisosiasi menjadi partikel atom dan bisa menggabungkan dengan unsur sekitarnya untuk membentuk senyawa. Saat dikombinasi dengan hidrogen, halogen menghasilkan halida yang merupakan senyawa asam yang kuat. Ini ada beberapa senyawaan halogen atau golongan 7A. Nah, golongan 7A ini mempunyai bilangan oksidasi rata-rata lebih dari 1. Makanya unsur ini bersifat reaktif. Misalnya semacam ini, kecuali F punya bilangan +1. ClBrI berbentuk oksida halogen. Nah, ini terdapat senyawa semacam ini. Bilog 3 juga ada semuanya, +5 juga ada, +7 juga ada, baik oksida halogen atau asam oksihalogen dalam bentuk itu ada. Nah, ini ada beberapa reaksi kimia unsur-unsur golongan 7A atau halogen. Dalam reaksi yang harus kita pahami yang pertama adalah reaksi dengan logam. Reaksi ini menghasilkan garam dengan sebutan halida logam. Contohnya semacam ini, Na plus Cl. Ini kalau dalam tata nama senyawa yang sudah kita pelajari di kelas 10 namanya natrium klorida. Al plus Br. Jadi semacam ini reaksi unsur golongan 7A bisa bereaksi dengan logam. Selanjutnya yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Reaksi ini membentuk asam kuat, namun kekuatan asam bertambah dari F ke I, contohnya semacam ini. Jadi semua unsur-unsur golongan 7A ini bisa bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida, asam kuat kecuali F. Reaksi dengan non-logam dan metaloid. Jadi selain dapat bereaksi dengan logam, golongan 7A atau halogen juga bisa bereaksi dengan non-logam dan metaloid. Metaloid itu semi logam, setengah logam, setengah non-logam. Contohnya Si. Silikon bereaksi dengan F menjadi SiF4. Si ini adalah metaloid. 2B plus Bf jadi semacam ini adalah non logam, ini juga non logam, ini juga non logam. Oke, lanjut reaksi dengan air. Jadi halogen itu juga bisa bereaksi dengan air membentuk asam dengan membebaskan oksigen serta menghasilkan reaksi autoredoks semacam ini. Jadi gas halida, gas halogen ini ketika bereaksi dengan air ini nanti akan menghasilkan reaksi autoredoks. Selanjutnya reaksi dengan basa. Reaksi ini menghasilkan garam bersifat basa netral dan terjadi reaksi redoks autoredoks, contohnya semacam ini. Masih ingat kan autoredoks? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa itu autoredoks. Nah, yang terakhir reaksi antar halogen.
Jadi sesama halogen ini juga bisa bereaksi, misalnya nih F2 dengan Cl2 dan juga bisa bereaksi. Inilah kenapa unsur-unsur halogen ini disebut unsur golongan yang reaktif, karena dengan berbagai kondisi unsur-unsur golongan 7A atau halogen dapat bereaksi dengan zat lain. Nah, sekarang kita coba mempelajari kegunaan halogen. Yang pertama adalah unsur fluor atau fluorin. Nah, unsur fluorin di kehidupan sehari-hari bisa kita temui pada panci teflon semacam ini. Nah, pada panci teflon ini lapisannya menggunakan polimer CF2 CF2. Nah, ini teflon. Guna mencegah gigi supaya tidak rusak dalam pasta gigi terkandung senyawa fluoride. Jadi pasta gigi semacam ini atau yang kita pakai ini mengandung fluoride yang fungsinya untuk melindungi gigi. Yang ketiga, fluorin dipakai untuk pendingin atau refrigeran. Jadi fluoride atau fluor dalam kehidupan sehari-hari itu juga digunakan sebagai pendingin senyawanya. Unsur selanjutnya adalah klor. Kegunaan klor dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat. Yang pertama, bahan dasar untuk membuat PVC. Bahan dasar adalah klor PVC ini. Paralon-paralon ini yang biasanya digunakan untuk saluran air atau yang lain. Untuk memutihkan pakaian dan antiseptik bisa menggunakan NaOCl, serta pada konsentrasi yang tinggi bisa dipakai untuk mensterilkan botol bayi. Jadi misalnya Proclean, Biclean atau yang lain, ini adalah salah satu yang memanfaatkan ini NaOCl atau bahan-bahan ini mengandung NaOCl. Selanjutnya, klorin bisa membasmi bakteri dalam air. Misalnya jika Cl dituangkan pada air minum atau sebuah kolam renang akan menjadi senyawa HCl dan HOCl yang mempunyai oksidasi tinggi serta bisa mematikan bakteri. Tetapi dalam konsentrasi yang tinggi ini tidak dianjurkan karena juga bisa meracuni manusia. Yang keempat, NaOCl3 dipakai guna untuk mematikan tanaman liar. Fluorin guna memutihkan kertas, agen dry clean, serta bagi pembuatan bromin. Yang terakhir, Cl digunakan sebagai campuran pada pestisida. Jadi digunakan untuk pupuk Cl. Selanjutnya adalah bromin. Ini beberapa kegunaan bromin. Yang pertama sebagai unsur anti api. Salah satu aplikasi penting brom adalah sebagai bahan pembuat bahan anti api. Brom digunakan pada industri plastik dan pada berbagai produk seperti kabel, konektor, karpet, cat pelapis, dan peralatan dapur. Brom juga digunakan dalam industri pakaian dan furniture untuk mencegah berbagai produk agar tidak mudah terbakar. Polybrominated dipenyl ether atau polybrominated bipenyl, dekabromadiphenyl ether, hexabromocyclododecane, tetrabromobisphenol adalah beberapa contoh bahan kimia anti api yang digunakan atau dibuat untuk membuat
brom. Sebagai disinfektan, brom adalah agen pemutih dan umum digunakan untuk mensterilkan air, misalnya pada kolam renang. Strip test bromin juga digunakan untuk mendeteksi fenol, alkalinitas, pH dan kesadaran air. Di rumah sakit dan rumah tangga, brom digunakan sebagai pembersih dan bahan pembasmi kuman untuk menetralisir bakteri, alga, dan jamur. Kegunaan ketiga dari brom untuk pemurnian air. Jadi Anda dapat menemukan brom dalam bentuk produk yang digunakan untuk sistem pemurnian air. Tralometrin adalah salah satu produk mengandung brom yang digunakan untuk memurnikan air minum. Selanjutnya adalah untuk pestisida. Brom juga digunakan dalam produk pertanian seperti pestisida untuk menghancurkan hama semacam ini. Metilbromida adalah senyawa kimia yang bertindak sebagai fumigen yang digunakan untuk melindungi biji-bijian yang disimpan dengan memusnahkan hama. Nah, brom juga digunakan dalam industri fotografi. Penggunaan brom yang paling terkenal adalah dalam pembuatan film fotografi. Nah, untuk film fotografi sekarang sudah jarang kita temui karena semuanya sekarang eranya digital. Bromida perak merupakan senyawa pekat cahaya yang digunakan untuk memproduksi pelat film fotografi. Bromida perak bertanggung jawab merekam gambar ketika film fotografi terkena cahaya saat Anda mengklik shutter kamera. Kalium bromida juga digunakan dalam fotografi untuk mencegah pengurangan kandungan perak yang menyebabkan foto tampak berkabut. Nah, ini kalau dulu sangat populer sekali digunakan dalam industri fotografi. Selanjutnya sebagai obat-obatan atau bahan untuk membuat obat-obatan. Brom digunakan sebagai obat untuk waktu yang lama. Senyawa kimia yang mengandung brom digunakan sebagai obat penenang oral untuk mengobati epilepsi dan sebagai diuretik. Jadi salah satu pemanfaatan brom dalam senyawaannya. Dan terakhir sebagai pewarna. Pada tahun 1909 seorang kimiawan Jerman Paul Friedlander menemukan bahwa pewarna ungu tirian, merah ungu hingga ungu gelap ini mengandung brom. Pewarna ini dikenal manusia selama ratusan tahun. Pewarna ungu tirian merupakan senyawa 6,6 di bromo indigo atau tetraetil amonium bromida adalah pewarna lain yang banyak digunakan dalam industri kecil. Ini senyawaan-senyawaan yang berfungsi sebagai pewarna yang mengandung unsur brom. Nah, unsur selanjutnya adalah iod. Ini bentuknya iod semacam ini berbentuk padat. Iodin dalam obat merah digunakan sebagai antiseptik, jadi pemanfaatan misalnya betadin, obat merah. Jadi ketika kita luka atau seseorang luka, untuk penanganan pertama bisa dioleskan atau diberi betadin atau obat merah. Iodid dalam laboratorium digunakan untuk menguji dan mengidentifikasi amilum. Jadi kalau misalnya dalam untuk membuktikan suatu zat ini mengandung amilum atau tidak, nah biasanya bisa ditetes dengan iodin. Iodin juga bisa kita temui dalam tumbuhan iodin, yaitu kalau getahnya kalau kita ambil kita gunakan untuk menetesi misalnya singkong atau nasi. Getahnya itu kalau kita teteskan nanti
setelah beberapa saat sampel yang kita tetesi ini akan berwarna ungu. Nah, warna ungu itu sebagai bukti bahwa zat yang kita tetesi dengan iodin ini mengandung natrium. Iodin dalam bentuk kalium iodat KiO3 ditambahkan pada garam dapur untuk mencegah penyakit gondok. Jadi misalnya semacam ini, garam beriodium yang banyak beredar di sekitar kita. Iodin dalam bentuk iodofom CHI3 merupakan zat pengering dapat digunakan sebagai antiseptik. Jadi yang bersama. Iodin dalam bentuk perak oksida dapat digunakan dalam pembuatan film fotografi. Selanjutnya, yang terakhir dari unsur golongan 7A adalah astatin. Nah, astatin ini adalah senyawaan atau unsur radioaktif. Astatin 211 ini isotopnya digunakan sebagai pelacak radioaktif dan dalam pengobatan kanker. Seperti iodium diketahui menumpuk di kelenjar tiroid. Kelimpahan dan isotop. Kelimpahan di kerak bumi, jadi keberadaan iodin dalam bumi adalah 25 gram di kerak bumi pada waktu tertentu. Kelimpahan di tata surya ini bisa diabaikan, dianggap tidak ada, walaupun ada tapi sangat kecil sekali. Astatin diproduksi secara sintetis dengan membuat basis bismut dengan partikel alfa. Astatin ini juga dapat diperoleh secara alami dari peluruan thorium atau uranium. Nah, isotop astatin lebih dari 30 isotop. Semua sangat berumur pendek. Astatin 210 memiliki paruh terpanjang 8 jam 10 menit. Itulah tadi tentang halogen atau unsur golongan 8A. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share di channel ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan materi unsur-unsur alkali dan unsur alkali tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.